Tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya urutannya ya tata manusia tuh. Harus ada niat membantunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iyas Media dan Sidogirian dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali saya bisa menyapa para pemirsa sekalian dalam suasana yang sangat indah ini. Sebagaimana biasa, kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang aktual maupun hal-hal yang banyak terjadi di sekitar kita. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber kita Ustadz Madiji Ismail. Mari terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah berjumpa kembali Ustaz di studio ini Ustaz. Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini tidak hanya pada tahun ini tapi pada tahun-tahun yang Amin 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 Ustaz. Kesehatan Amin amin. umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keberkahan. Amin 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 amin. Alamin. Thank you Ustaz. Langsung pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Seperti yang kita ketahui bahwa selain sholat fardu ini banyak sekali pembagian dari sholat sunnah itu Ustaz. Ada sholat sunat qobliyah ba'diyah, sholat duha, kemudian ada sholat witir, ada sholat tahajud dan sebagainya. Sebenarnya sholat sunnah ini apakah banyak keutamaannya Ustaz? Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Berbicara mengenai salat sunnah. Salat sunnah atau ada salat sunnah rawatib atau ada salat sunnah yang berdiri secara mustaqillah. Jadi kita awali dulu mengenai masalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kitab kuno yang dipakai oleh orang tua kita dulu, ulama-ulama kita Ustaz. Kita dulu ya. Bidayatul Hidayah itu dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan bahwa taat itu ada dua macam. Ada yang pertama adalah sifatnya adalah faraid, adalah kewajiban-kewajiban. Dan ini tidak hanya pada sholat saja. Ada sholat yang wajib, sholat yang wajibah, atau sholat as-sholat al-mafruḍah. Kemudian termasuk juga kewajiban adalah puasa Ramadan. Termasuk juga kewajiban adalah menunaikan zakat. Baik itu zakatul fitr atau zakatul amwal bagi mereka yang sudah memiliki harta yang sudah wajib zakat. Kemudian ada haji dan kewajiban-kewajiban yang lain. Itu ragam taat yang pertama. Ragam taat yang kedua adalah nawafil atau disebut dengan sunan. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan tambahan yang juga merupakan bagian daripada ibadah. Namun tingkatannya apabila wajib itu adalah dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan mendapatkan dosa. Untuk yang wajib tadi Ustaz. Ya, kalau yang sunnah sebagaimana kita ketahui pula dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan, ia tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi ini sama-sama sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah sebagai pendekatan diri kepada Allah atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah ini Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya mafruḍah atau wajib itu ini adalah disebutkan oleh beliau, dinyatakan oleh beliau adalah ra'sul mal. Maksud tijarah adalah pokok, modal pokok. Nah, ini kan modal pokok yang harus dilakukan, dan disitulah keselamatan. Nah, di situ di balik itu ada keselamatan. Hanya keselamatan namanya modal pokok. Adalah modal pokok. Nah, itu bukan keuntungan, karena memang kewajiban ini memang harus dilaksanakan oleh memang harus ada dilakukan setoran pokok. Iya. Artinya tidak dianggap
apa namanya taat aman lah. Kalau hanya melakukan kewajiban tok, tidak dianggap taat aman. Cuman dia menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban yang menjadi keharusan yang harus dia memang ini merupakan sesuatu yang memang harus ada. Merasa harus disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini adalah rasul rasul mal, katanya Imam Ghazali itu disebut dengan rasul mal. Ini merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap mukallaf. Kalau yang sunan ini adalah kegiatan lebih sebetulnya ya, untuk menopang dan menutupi ya kekurangan-kekurangan yang ada pada pelaksanaan yang wajib tadi. Dan di sini sebetulnya rahasianya, orang yang cinta melakukan hal-hal yang sunnah itu tidak hanya sunnah-sunnahnya sholat, ya, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat, sunnah rawatib atau sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat-sholat yang lain, sholat hajat dan semacamnya. Tidak hanya itu, artinya kegiatan taat yang lain, misalnya sholat maktubah, kegiatan rawatibnya kita lakukan, misalnya sedekah yang wajib zakat kita tunaikan, kemudian dia menunaikan sedekah yang lain, puasa kita lakukan yang wajib, kemudian dia melakukan puasa yang sunat. Disinilah di balik itulah artinya ada keuntungan yang sangat luar biasa, banyak fadilah. Malah bisa disebutkan, dinyatakan orang yang sudah menunaikan kewajibannya ditambah dengan menunaikan sunnah-sunnahnya, di sini akan timbul sebuah karomah yang sangat luar biasa. Kalau hanya menunaikan kewajiban itu adalah rasul pokok yang harus disetorkan, tapi dengan menambah dengan kegiatan sunnah-sunnah yang lain, disinilah yang nantinya akan melahirkan karomah. Jadi dapat menimbulkan efek tersendiri. Iya, efek karomah itu. Karomah atau kalau orang awam menyebutkan bisa sakti lah, sakti mandraguna. Karena setelah kewajiban ditunaikan, kemudian disempurnakan dengan sunnah-sunnah ini. Ini bisa menimbulkan kesaktian besar. Iya, karomah harus itulah. Ya, itu bahasa orang awam itu. Iya, bagaimana ya? Menarik sekali ini ya. Dalam hadis qudsi sebagaimana dikutip oleh beliau Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya adalah ini, yaqulu Allah tabaraka wa taala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli adai ma aftaradtu alaihim. Ini pertama, ini yang pokok. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun, tidak membuat pendekatan, membuat kurba padaku orang-orang yang membuat pendekatan semisal atau bimithli adai ma iftaratu alaihi, semisal melaksanakan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi pekerjaan apa saja tidak ada yang melebihi dan lebih utama daripada melaksanakan kewajiban. Jadi pelaksanaan yang paling utama adalah melaksanakan kewajiban itu. Melaksanakan kewajiban itu. Setelah semua tertunaikan, baru kalau ini telah ditunaikan, ini adalah pokok ya, karena ini setoran pokok. Ini harus ada. Karena di sinilah aslun najah, aslun najat, keselamatan. Kalau yang pokok tidak dilakukan, yang sunnah dilakukan, lah ini kan istilahnya orang Madura itu, uang telepon mengambil buter seperti itu, ngambil buter. Tapi mestinya yang kewajiban dulu ditunaikan, karena pokok. Nah, kemudian dilanjutkan dalam hadis qudsi ini, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Inilah yang saya sebutkan
ketika seseorang itu menunaikan kewajiban nahwallah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sholat, puasa, zakat, kemudian dilanjutkan dia menunaikan kegiatan-kegiatan sunnah. Sunnahnya apa namanya, kalau sholat ya sholat sunnah yang lain dia lakukan. Kalau sedekah adalah bukan sedekah wajib saja yang ia lakukan. Kalau puasa bukan puasa yang wajib saja yang ia lakukan. Maka ini termasuk pendekatan yang disebut dengan nawafil. Ketika ini selalu rutin dan selalu dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Ya, ini saya sebutkan akan memunculkan sebuah karomah. Memunculkan kesaktian lah. Namanya dianggap sakti seperti itu, karena bahasanya orang awam itu. Kalau bahasa kita kan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kehormatan. Berupa apa, Ustaz? Ini karomahnya adalah ketika seseorang sudah senang melakukan nawafil, setelah melakukan kewajibannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku mencintainya. Maka ketika aku sudah mencintainya, maka aku yang akan menjadi wa idza ahbabtu kuntu sam'a alladhi yasma'u bihi, maka aku yang akan menjadi pendengarannya, menjadi telinganya. Maksudnya ini kan termasuk ya pernyataan yang mutasyabih, atau tarkib mutasyabih. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan menjaga telinganya. Telinga orang tersebut akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita bayangkan kalau telinga itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Dan Allah akan menjaga penglihatannya. Penglihatannya dijaga oleh Allah, tangannya dijaga oleh Allah, kakinya dijaga oleh Allah. Ya, kan bentuk-bentuk penjagaan dari Allah Ta'ala itu macam-macam. Lisannya dijaga oleh Allah. Bisa saja dalam kebutuhan tertentu, dalam kondisi tertentu, lisannya itu bisa luar biasa lisannya. Lisannya di lidahnya itu ada sebuah kekeramatan. Di matanya ada sebuah kekeramatan. Di tangannya ada sebuah kekeramatan. Ada banyak, bukan sebuah, ada banyak kekeramatan. Di kakinya ada banyak kekeramatan. Disinilah yang saya maksudkan, bahwa orang yang selalu cinta melakukan hal-hal yang sunnah, setelah melakukan kewajibannya, akan muncul di situ kekeramatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatunya kan langsung dikontrol oleh Allah Subhanahu. Makanya tidak heran kalau banyak ulama yang punya banyak kekeramatan itu layak tapi biada ima wajib alaihi. Iya, para alim, para kiai misalnya banyak yang punya kekeramatan, itu tidak hanya menunaikan kewajibannya saja. Betul. Karena itu banyak sunnah-sunnah yang dilakukan sehingga memunculkan kekeramatan. Allah yang menjaga lisannya, menjaga telinganya, menjaga matanya, menjaga kakinya, menjaga tangannya. Jadi secara otomatis ketika dia sudah melakukan kewajiban dan ditambah dengan yang sunnah, dia suka untuk melakukannya sunnah-sunnah ini, kemudian Allah suka juga kepada dirinya. Allah mencintai dia, Allah suka pada dia. Secara otomatis dia mahfud, Ustaz. Ya terjadi saja. Nah, meningkat kepada tingkatan seperti itu, dijaga. Dan disitulah wilayah datang. Wilayah datang. Makanya banyak yang memiliki kekeramatan. Ya karena di samping menunaikan ibadah yang wajib, menunaikan yang sunnah-sunnah. Nggak ada orang yang mendapatkan keramat hanya ada ima wajib alaih, nggak ada itu. Karena itu mau satu kewajiban yang harus seperti itu. Artinya umumnya kita gambarkan, iya kita punya kewajiban misalnya nyetor 10 lazam kepada guru kita, kan gitu kan? Kita setorkan kepada guru kita misalnya. Itu sebenarnya mohon maaf bukan prestasi sebenarnya. Bukan prestasi. Karena kewajiban untuk disetor. Kewajiban untuk disetor. Prestasinya apabila dia kewajiban nyetor 10, kan gitu kan? Dia nyetor 25. Kan begitu kan? Nah, nyetor 25 di sinilah. Kemudian keistimewaan yang muncul ya dari orang tersebut karena dicintai, karena di situ terdapat keistimewaan. Umpamanya kita
bentuk semacam itu, kita lupakan semacam itu, sama dengan nyetor nadom itulah dengan cara seperti itu Ustaz. Nah, menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Terima kasih sudah mau hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang sangat bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Baik para pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Ustadz Madiji Ismail berkenaan dengan keutamaan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah setelah melaksanakan ibadah-ibadah fardu tadi, sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi atau ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.